wakil yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu Guru, Majelis Guru SPN UPTD SPN 1 Kecamatan Gugua, seterusnya rekan-rekan CGP UPTD SPN 1 Kecamatan Gugua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat darinya kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata dari modul 14 CGP UPTD SPN 1 Kecamatan Gua, yaitu Ibu Busri Maizalni. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita lanjut acara kita. Yang pertama adalah penyampaian arahan dari Ibu Yen Fitriza. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pimpinan UPTD SMP 1 Kecamatan Gugua, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai tenaga administrasi sekolah, dan yang luar biasa adalah guru penggerak dari UPTD SMP 1 Kecamatan Gugua angkatan ke-10. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kesempatan ini masih diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sampai hari ini bisa beraktivitas sesuai dengan profesi kita saat sekarang ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di UPTD SMP 1 Kecamatan Gugua dalam rangka menyukseskan program-program tugas yang dilewati oleh teman-teman kita guru penggerak dari UPTD SMP 1 Kecamatan Gugua, yang pada hari ini bisa kita belajar bersama karena guru-guru kita dari CGP angkatan 10 PTD SMP 1 Kecamatan Gugua, yaitu Ibu Busri Maizalni dan Ibu Evita Melasari, akan membersamai kita di dalam topiknya budaya positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita di sini tentang budaya positif bukan hanya sekedar diseminasi, bukan hanya sekedar ada catatan-catatan khusus bagi kita, dan kita harapkan apa yang menjadi budaya positif itu memang bisa betul-betul kita terapkan di bidang tugas kita, sehingga apa yang diajarkan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita cermati nanti dari diseminasi ini kepada kita sebagai bekal kita di dalam menghadapi peserta didik kita ke depannya, yang kita tahu tantangan ke depan itu bukan hanya sekedar peserta didik biasa yang kita hadapi, karena zaman itu sudah mengalami peralihan yang disebut dengan perputaran dari kecanggihan teknologi. Jadi peserta didik kita yang sekarang ini sudah jauh berbeda dari peserta didik kita 4 atau 5 tahun ke belakang. Itu dari rentang waktu yang terjadi. Jadi perguliran masa perkembangan teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap apa-apa yang kita hadapi ke depan, sehingga keluhan kita ke depan tentang peserta didik kita akan semakin bisa kita mencarikan jalan keluarnya, sehingga kita akan melahirkan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang akan nanti kuat menghadapi tantangan ke masa yang akan datang. Dan juga kita
sebagai bapak ibu guru akan menitipkan bangsa dan negara kita ini ke generasi yang kuat. Mungkin itu sambutan dari kami. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dari awal sampai akhir sehingga sesuatu menjadi hal yang baik untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kita buka secara resmi Diseminasi Budaya Positif Modul 4 dari CGB kita UPTD SMP 1 Kecamatan Gugur dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan kita, sudahi dengan banyak maaf jika ada salah dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan arahan dan motivasi bagi kami. Selanjutnya acara intinya yaitu penyampaian mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Usri Maizali. Kepada Ibu Usri Maizali disilakan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Ibu Wakil yang telah membuka. Izinkan saya berpantun dulu Bapak dan Ibu. Halo janji Ibu. Manggape ruso dijual ke pasar baso. Cakapnya mana nih? Selamat datang Bapak Jo Ibu kasadonyo. Selamat basuo di ruangan gitu. Bukan balam sembarang balam. Balam basalam di rumpun pandan. Bukan salam sembarang salam. Ikolah salam orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak tepuk tangannya. Yang terhormat Ibu Wakil SMP 1 Kecamatan Gugur, teristimewa Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami calon guru penggerak dalam rangka salah satu tugas nyata kami di modul 14. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru kita ini. Salam bering salam tidak lupa kita kirim buat Nabi junjungan umat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang telah kita nikmati saat sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya karena kita tadi sudah mengawas ujian, jadi urat-urat kita sudah tegang. Sekarang kita kendurkan terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu berdiri di samping mejanya. Kita kendurkan sedikit ya Bapak dan Ibu supaya kita semangat untuk mengikuti kegiatan nanti. Karena ini menggunakan jaringan hotspot pribadi masih aktif nggak hotspotnya? Tuh kayaknya di sana. Iya. Mil, geser Mil ke dalam tak nampak orang. Nah, man, sip. Pandai tak ada. Tak ada Nokia. Ya pakai jaringan nih. Ini jaringan hotspot apa? Yang mana hotspot? Saya mana mansil, ini lah kalau ada yang punya berbangsa.
Video ini supaya tidak tegang. Nah, Bapak dan Ibu, silakan disaksikan video ini.
tiap hari selalu perhatikan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan itu sederhana, tapi kira-kira apa yang manfaatnya? Coba melihat. Temannya tanpa ada ejekan dari teman-temannya. Lanjut Bapak. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004 ya. Jadi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid. Jadi mereka bisa mengenal apa kesalahan yang menyadarinya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Jadi kalau anak kita salah seperti inilah kita menanganinya, jangan langsung kita hukum mereka. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan, ibu-ibu? Ada pertanyaan ibu-ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita kan setiap awal semester kita buat keyakinan kelas kan? Di awal semester. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Dalam kelas. Ini antara guru dengan siswa biasanya. Kenapa harus seperti itu? Untuk membuatnya timbal balik ya. Jadi jangan kita saja memaksakan. Jadi kalau dulu ada peraturan kelas sudah kita buat, kita pampang di kelas mereka. Jangan terlambat, jangan makan di saat belajar, jangan ini itu. Kalau untuk sekarang sebetulnya di Budaya Positif itu membuat keyakinan kelas kita serahkan kepada mereka, apa lagi? Itu kita sepakati bersama, dan kalau seandainya nanti mereka melanggar, mereka tahu. Berarti dia melanggar, konsekuensi adalah mereka buat. Jadi kita libatkan anak, jangan cuma guru saja. Dan juga ada keyakinan sekolah. Lanjut boleh. Nah ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi katanya positif, mudah diingat dan dipahami warga kelas. Jadi kalimatnya jangan yang kalimat yang sulit dipahami siswa ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi semua siswa di kelas, misalkan kelas 71, semua siswa itu terlibat apa yang diinginkan ya. Dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah, kita lihat. Ini bagaimana, ini dimananya yang kurang efektifnya. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kalau peraturan itu adalah satu arah, keinginan guru saja, bukan keinginan murid. Murid tidak menerima. Itu adalah peraturan. Keyakinan sekolah ada disiplin, religius, peduli, lingkungan, dan toleransi. Keyakinan sekolah ini adalah semuanya harus mengikuti, mulai dari guru, siswa, dan warga sekolah. Pokoknya semua warga sekolah. Jadi seluruhnya kita ikuti. Kalau mau ada disiplin kita ikuti. Bagaimana disiplin sekolah kita ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mencurahkan ide. Jadi dicurahkan oleh siswa
mencatat semua masukan. Jadi kita terima semua masukan dari siswa kita. Jangan nanti kita, ada siswa yang berkomentar kita stop, tidak boleh. Kita terima dulu apa-apa saja masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah disusun. Jadi setelah disusun ditinjau kembali, menyetujui dan menandatanganinya, menempel keyakinan kelas. Jadi setelah diselesai dirembukkan apa-apa saja nanti keyakinan kelas kita sepakati bersama, kita tanda tangani, nanti kita tempel di kelas mereka. Jadi mereka akan setiap hari melihat, oh ini ya konsekuensinya kalau saya langgar, kalau saya tidak mematuhi begini. Jadi itu adalah kesepakatan bersama, keinginan mereka juga. 4, kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kebutuhan dasar manusia? Kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia ya ibu-ibu. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan tentang Doni sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan ibu-ibu? Ya, beri makanan, ya betul Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu? Ya, dipanggil Doninya. Nah, sekarang kita lihat apa 5 kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi oleh Doni karena mengambil makanan temannya secara paksa. Nah, kita lihat ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang mana bertahan hidup ini adalah kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan semua ini kita butuhkan. Kita butuh keamanan, tempat tinggal, sepertinya kita ingin punya rumah, ada rumah tempat tinggal, ada pakaian yang layak kita pakai, keamanan diri dan juga kesehatan. Nah, tadi Doni memaksa mengambil makanan temannya. Apakah termasuk kebutuhan dasar pertahanan hidup yang diinginkan Doni? Tidak ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, semua manusia tentu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Jadi murid-murid kita, dia juga ingin diterima oleh teman-temannya. Dia dipedulikan, baik dari segi guru mempedulikan dia dan juga teman-temannya, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengarkan. Jadi kebutuhan yang ketiga yang ingin dipenuhi oleh manusia adalah harga diri. Jadi murid kita itu ibu-ibu, dia juga ingin dihargai dirinya. Sama dengan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menghargai anak didik kita? Tentu kita juga melihat, jangan kita menganggap mereka karena anak-anak, jadi kita menganggap remeh mereka. Jadi kita perlu menghargai mereka. Kalau dengan menghargai, dia merasa dirinya dibutuhkan dan merasa dia itu ada dianggap, berarti dia dibutuhkan dalam suatu kelompoknya. Contoh kecil di kelasnya misalkan, di saat kita mengadakan suatu acara di kelas, tentu kita juga melibatkan mereka semua, melibatkan semua siswa. Agar apa? Agar mereka merasa dianggap ada. Jangan anak ini diam, kita biarkan seperti itu, tidak. Kita ajak, ayo kita kerjasama bersama teman-temannya. Maka dengan demikian, anak ini akan merasa dia diterima di kelompoknya, diinginkan, dipedulikan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kebebasan.
Dah semua kita tentu ingin bebas, apalagi anak murid kita adalah anak yang remaja ya. Jadi dalam artian bebas di sini bukan berarti tidak ada aturan. Mereka dibebaskan, tapi mereka juga tetap dalam koridor aturan yang ada. Apa yang dibutuhkan? Mandiri. Dia bisa mandiri. Mandiri dalam artian melingkup semuanya ya, bisa menjaga diri, bisa mengatur keperluan dirinya baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-harinya, memiliki pilihan. Dia juga punya pilihan sama dengan kita. Jadi kita sepertinya ingin memilih, murid kita juga ada pilihannya, mencoba hal-hal yang baru. Ini apalagi anak remaja sangat ingin sekali mencoba hal yang baru. Kita lihat anak remaja kita saat ini, murid kita, karena mereka beranjak remaja, apapun yang terbaru dia ingin mencobanya. Jadi tugas kita adalah mengarahkan. Kalau rasanya itu salah, kita arahkan dengan baik ya. Mampu mengendalikan diri. Dia mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif. Jadi pengaruh-pengaruh negatif dia bisa mencegahnya dirinya dari hal-hal seperti itu, baik dalam pergaulannya maupun dalam belajarnya. Jadi anak-anak juga butuh yang keempat adalah kebebasan ya. Kebutuhan yang kelima yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah kesenangan ya. Jadi seperti kita, saat kita jenuh tentu kita ingin kesenangan. Dalam hidup juga kita ingin kesenangan. Jadi yang dibutuhkan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi di dalam belajar kita jangan tegang ya, jangan cuma berikan materi. Ada saatnya anak ketawa, bahagia, boleh-boleh saja. Kenapa? Itu dengan merupakan suatu kebutuhan mereka. Di saat mereka ketawa kita jangan langsung marah. Atau di saat mereka bermain jangan kita marah. Kalau memang itu tidak tempat waktunya, jadi kita tegur dengan baik agar mereka menerima teguran kita. Jangan kita langsung memarahi ya. Karena itu merupakan suatu kebutuhan dasar sama dengan kita. Kita juga butuh humor, kita juga butuh ketawa. Kalau serius saja hidup kita tentu tegang ya ibu-ibu. Jadi tidak ada bedanya antara murid dengan kita, itu sama ya kebutuhan dasarnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita pahami sebagai seorang guru. Agar apa? Agar di saat kita menangani siswa kita atau memberikan pelayanan, kita akan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Dah ibu-ibu, itu dah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang materi selanjutnya, yang kelima materi kita adalah posisi kontrol guru. Nah tadi kan di awal sudah katakan bahwa ada 6 materi yang akan disampaikan. Apa 5 posisi kontrol guru? Yang kelima ini adalah posisi kontrol guru itu apa saja? Dah ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah yang pertama penghukum. Apakah kita selama ini sebagai penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, apakah kita sudah sebagai teman terhadap murid kita? Yang keempat, apakah kita sebagai pemantau? Yang kelima, apakah kita sebagai manajer? Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, dan ini juga kasus yang sering kita alami di sekolah kita. Nah ini bukan asing lagi bagi kita, karena setiap hari Senin ada anak kita yang tidak berpakaian lengkap, dan itu barisan kita asingkan dari barisan temannya. Nah di samping barisan lengkap temannya dia akan berdiri. Semuanya ada berapa orang nanti dia berdiri di sana. Maka terlihatlah ini anak-anak yang tidak berpakaian lengkap, mungkin tidak pakai peci atau topi, tidak pakai dasi, atau tidak pakai kaos kaki, atau sepatunya mungkin menyalakan aturan sekolah. Jadi itu merupakan pelanggaran aturan sekolah ya, kita lihat di sini. Kalau kita sebagai penghukum, apa yang kita lakukan? Apa kata guru? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan.
Itu yang kita katakan kepada anak. Jadi kita suruh dia mematuhi peraturan, patuhi peraturan sekolah semuanya. Lalu kalau tidak dipatuhi maka silakan berdiri di depan barisan. Jadi kita diasingkan. Nah, gitulah. Jadi siswa kita asingkan karena kita adalah sebagai penghukum. Kita hukum mereka. Yang kedua, sebagai pemantau. Apa yang kita lakukan sebagai pemantau? Guru kalau menerapkan kontrol yang bagi pemantau, dia mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dari konsekuensi yang kamu langgar. Jadi kita tanya kepada anak, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya kalau kita melanggar? Karena sebelum peraturan kita jalankan, kita sudah membicarakan atau menginformasikan kepada siswa apa-apa saja aturan yang ada di sekolah kita dan apa konsekuensi apabila mereka melanggar aturan tersebut. Jadi ini sudah kita sampaikan. Jadi sebagai pemantau kita katakan seperti itu. Jadi anak pikir, kalau saya tidak berpakaian lengkap tentu saya akan berbaris di samping teman saya yang lengkap. Berarti diasingkan ya, tidak bergabung dengan teman-temannya yang lengkap. Jadi kelihatanlah mereka hari Senin ini orangnya yang tidak berpakaian lengkap. Senin depan siapa lagi? Apakah masih ada anak yang hari Senin kemarin yang tidak berpakaian lengkap? Kalau ada berarti mereka mengulang kesalahan yang sama ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi sebagai pemantau itu pertanyaan. Jadi dia berpikir, kita tanya mereka, apabila kamu melakukannya, apa konsekuensi dari masalah yang kamu lakukan? Jadi dia pikir, oh iya saya salah. Kalau kita sebagai teman, apa yang dilakukan guru? Kalau dia sebagai teman memposisikan diri dia sebagai teman, dia akan berkata, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi dia merasa dia merasa nyaman dengan perkataan yang diterima oleh gurunya. Karena itu merupakan posisi temannya. Sebagai teman, ayolah kita ajak mereka, ayo tertib nak. Buat ibu guru bangga dengan apa yang kamu lakukan. Tidak apa-apa kita berbuat salah, tetapi tidak diulang kembali gitu ya. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan karena tidak ada kita yang sempurna. Jadi sebagai teman dia akan merasa dekat dengan kita, dia merasa akan dihargai karena posisi kita sebagai teman. Jadi dia didengarkan apa keluhan mereka. Dan keempat, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang dikatakan guru dengan kasus ini? Kalau mereka berposisi sebagai membuat bersalah, kata guru, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Ini kalimat yang sering kita tuangkan kepada anak kita. Kita sampaikan kepada mereka. Kalau anak terlambat atau anak mungkin tidak bikin tugas atau sudah sering mengulang kesalahan yang sama, kita sering berkata, sudah berapa kali ibu katakan, masih juga diulang. Jadi itu adalah merupakan posisi kontrol yang kita lakukan adalah kita membuat mereka merasa bersalah. Karena dengan perkataan kita sudah diulang-ulang berkata gurunya, tapi masih tetap dilakukan. Jadi oh iya, saya selalu diingatkan oleh ibu guru saya, tapi tetap melakukan kesalahan. Yang kelima, posisi kontrol yang diperankan oleh seorang guru adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang paling baik dari 5 posisi ini. Apa kata guru kalau dia berposisi sebagai manajer di dalam kasus yang tidak memakai pakaian lengkap tadi? Kata guru, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya kepada anak. Jangan kita tahu nih mereka tidak memakai pakaian lengkap langsung kita tuduh. Tidak seperti itu, kita bertanya. Mereka sadar nggak apa kesalahannya? Karena anak sekarang banyak yang tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Dia tidak begitu peduli ya. Jadi kita tanya, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi apabila mereka sudah menjawab, iya bu saya tahu karena hari ini saya tidak berpakaian lengkap. Jadi setelah mereka tahu, apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Dia akan berpikir, besok saya tidak akan ulang lagi bu. Karena kita tanyanya dengan baik-baik. Tapi kalau kita langsung dengan kalimat yang kasar, mereka tidak akan jawab. Mereka tidak akan menjawab. Bahkan mereka kalau jawab dari pertanyaan tadi, dia akan menjawab dengan kata-kata yang juga tidak mengenakkan hati kita.
Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang sering kita perankan? Iya, ya Berika, penghukum ya. Itu sering kita lakukan adalah posisi penghukum ya. Kita sering menghukum siswa kita. Kadang-kadang hukum yang kita berikan tidak sinkron dengan apa yang dilakukan siswa kita tersebut. Nah, apalagi Berika atau yang lain mungkin ibu-ibu yang lain, siapa ibu-ibu? Sebagai teman juga sering kita lakukan. Pembuat rasa bersalah mungkin lebih sering juga kita lakukan ya ibu-ibu. Sebagai pemantau juga ada. Jadi sebenarnya kelima posisi ini pernah kita lakukan. Nah, cuman seringnya mungkin di mananya ya, mungkin di penghukum kita sering, sebagai membuat bersalah. Kalau sekarang sudah tahu kita kurangi ya. Tidak harus sebagai belajar selalu ya. Kita menuju menjadi memperbaiki diri kita ke depannya semakin baik. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan ya. Tentukan posisi kontrol dari pertanyaan ini. Nah ibu-ibu, nanti dijawab dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pertanyaan kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sekarang pertanyaan pertama, posisi kita apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa yang kita mainkan? Pembuat rasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya. Kita lihat nanti jawabannya ya. Kita terima aja dulu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ajakan. Nah, tadi pertanyaan yang keempat lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol mana yang kita mainkan itu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, teman, manajer. Ya, jadi yang keempat manajer. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga. Kamu selalu yang paling terakhir. Bersalah. Nah, jadi membuat rasa bersalah. Baik, tadi kan sudah ada jawabannya. Kita lihat apakah betul jawaban kita. Kita lihat ini ada jawabannya. Jawaban yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Kita lihat apa jawabannya? Betul tak? Yang tadi betul ya. Tadi membuat rasa bersalah. Yang kedua penghukum tadi. Betul. Yang keempat teman. Sebagai teman tadi ya. Yang kelima pemantau. Ini pemantau ini yang salah tadi. Nah, yang kelima manajer betul. Yang keenam juga penghukum. Ya, jadi jawabannya ini ya dari pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ibu-ibu. Nah, materi terakhir. Nah, materi terakhir kita adalah segitiga restitusi. Nah, apa yang dikatakan segitiga restitusi? Kita lihat ya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana kita memposisikan diri dalam segitiga restitusi ini? Ada 3 nanti yang kita lakukan. Anak yang melakukan kesalahan itu kita panggil dan kita melakukan teknik dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di saat mereka kembali kepada kelompoknya, dia akan diterima dengan baik ya. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat satu persatu. Nah, segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Apa yang dikatakan menstabilkan identitas? Bertujuan untuk mengubah identitas murid yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka tugas guru adalah memberikan umpan balik reflektif kepada murid bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tanya mereka, kalau mereka salah kita panggil. Nah, tidak ada orang, ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan. Jadi mereka merasa terbuka. Kalau kita katakan kita pernah melakukan kesalahan atau semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan demikian pertanyaan kita kepada anak kita, mereka akan terbuka bercerita. Kenapa dia melakukan, contoh tadi kasus yang Doni tadi, dia mengambil makanan paksa teman-temannya, dipaksa mengambil makanan teman-temannya. Itu adalah kebutuhan hidupnya pertahanan hidup yang diperlukan. Jadi yang dibutuhkan Doni. Jadi dengan demikian kita tanya, biasa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Dia akan mencurahkan apa melatar belakangi mereka berbuat seperti itu, ya. Nah, yang kedua, segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Memahami alasan yang mendasari seorang anak untuk melakukan tindakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Maka tugas guru adalah mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, contoh kelas tadi. Nah, apa alasan anak ibu mengambil makanan teman dengan paksa? Dia akan menjawab, bisa aja jawabannya, karena di rumah tidak ada makanan, Bu. Saya tidak punya uang jajan, Bu. Saya lapar, Bu. Itu kan bisa aja mereka menjawab seperti itu, karena yang dibutuhkan itu adalah dia memenuhi kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, jadi dengan demikian dia melakukan walaupun dia tidak tahu, ya, karena yang dilakukan itu adalah salah, karena mengambil secara paksa. Disitulah kita arahkan. Nah, tidak apa-apa, tapi caranya mungkin ya salah, mengambil dengan paksa, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menyadari dia salah melakukan tindakan tersebut dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, jadi dia apa lagi akan dilakukan kalau dia salah? Mungkin dia akan meminta maaf kepada temannya yang telah diambil makanan tadi secara paksa. Jadi dia akan meminta maaf dan tidak akan mengulangan kembali. Jadi dia tahu setelah saya minta maaf nanti untuk akan datang saya tidak akan mengambil makanan teman saya secara paksa. Kalau mau minta dengan baik-baik. Nah, jadi itulah segitiga restitusi. Apabila seorang guru telah melakukan ini, maka anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang maksimal nanti, ibu-ibu. Nah, jadi untuk itu kita juga harus memahami kondisi kita. Kita tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru, itu harus kita pahami. Posisi mana yang sering kita mainkan. Kalau kita sering menghukum, sekarang kita kurangi. Bukan berarti menghukum tidak boleh, ya. Ada kalanya posisi menghukum itu kita lakukan. Untuk kasus apa? Mungkin sudah sekian kali berulang, ya, tepat. Tapi kita menghukumnya memberikan hukuman yang sesuai atau yang setimpal dengan perlakuan atau kesalahan anak kita. Jangan dia terlambat kita suruh keliling lapangan 10 kali. Nah, itu kan tidak sinkron, ya. Atau membersihkan WC yang sudah lama tidak dibersihkan, disuruh anak membersihkan WC yang terlambat. Anak terlambat cuma 10 menit, kita suruh membersihkan WC 1 jam pelajaran. Jadi banyak ruginya. Jadi untuk yang akan datang kita sinkronkan apa kesalahan mereka. Mungkin membaca ayat-ayat pendek kita suruh, ya, ada manfaatnya bagi mereka gitu. Jadi posisi yang 5 tadi bisa kita pakai. Makanya kalau kita sering menghukum kita kurangi. Tidak harus kita langsung manajer, kita bertahap dari bawah dulu baru menuju hal yang paling tinggi, ya, ibu-ibu. Nah, ini ada 3 tadi, ya, segitiga restitusi. Nah,
dah menstabilkan identitas, ibu tidak mencari siapa. Ini ada pertanyaannya. Untuk menstabilkan identitas ini pertanyaan yang bisa kita gunakan kalau menangani kasus anak. Ibu tidak mencari siapa salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari kesalahan anak, tapi kita cari adalah solusi dari permasalahan anak tersebut. Nah, itu pertanyaan kita. Yang kedua yang bisa kita gunakan, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang perlu kita ingat, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Kalau ini kalimat kita lontarkan kepada anak kita, saya yakin anak-anak kita akan nyaman bercerita dengan kita, ibu-ibu. Karena mereka merasa dihargai dengan kalimat pertanyaan kita ini. Nanti dia juga akan curah bercerita apa permasalahan yang dihadapinya, dia akan bercerita kepada kita semuanya. Nah, dia akan percaya inilah guru saya yang bisa saya andalkan untuk bercerita, berbagi masalah. Jadi kita cari solusi ya dari permasalahan yang dihadapi siswa kita. Nah, untuk pertanyaan yang bisa kita gunakan di validasi tindakan yang salah ya. Pertanyaan pertama, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan ini. Nah, tentu siswa atau setiap kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Pasti ada dasarnya yang mendasari mereka. Contoh, anak kita sering terlambat misalkan. Mungkin berturut-turut terlambatnya. Ada 3 hari terlambat. Pasti ada yang mendasari mereka terlambat. Bisa saja mereka terlambat tidur malamnya, atau mungkin malamnya dia bekerja. Kita tidak tahu kondisinya di rumah, jadi kita tanya dulu. Dengan demikian kita juga akan bisa mengetahui ada apa dengan anak saya. Nah, pertanyaan kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita juga menghargai atau memuji mereka ya. Pertanyaan ketiga yang bisa kita gunakan, apakah menonton YouTube sampai jam 2 malam bermanfaat untuk kamu? Jangan kita langsung tidak boleh main HP sampai tengah malam. Nah, jangan seperti itu. Kita tanya dengan baik, apakah ada manfaatnya bagi mereka dia main HP? Nah, kalau ada apa manfaatnya? Coba sebutkan ke ibu, apa saja manfaatnya. Nah, dia akan sebutkan itu. Pak, saya juga pernah bertanya kepada siswa, tidak ada, Bu, coba senang-senang saja. Ya, kalau senang-senang boleh-boleh saja, tapi jangan sampai larut malam. Jangan tinggal yang wajib gara-gara yang tidak wajib. Main HP itu kan tidak wajib. Sekolah itu kewajiban kamu karena kamu masih dalam tahap belajar. Ya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Juga ada 4 bisa pertanyaan yang kita gunakan untuk anak kita atau untuk peserta didik kita. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, ini juga di awal semester kita juga telah menyusun atau membuat keyakinan kelas. Jadi, seorang guru wajib membuat kesepakatan kelas di awal semester. Kesepakatan kelas itu adalah kita buat secara bersama. Bukan guru yang menentukan, tetapi kita berkolaborasi dengan anak, diskusi dengan anak. Kita minta pendapat mereka, kita tampung semua pendapat siswa kita. Contoh, dalam satu kelas itu ada 30 anak, kita minta pendapat mereka. Setelah itu kita simpulkan. Kalimat yang negatif kita jadikan positif. Contoh, tidak boleh makan di saat jam belajar. Nah, bisa kita tukar, makanlah di saat jam istirahat. Itu kalimatnya. Kalau peraturan keyakinan kelas yang kita buat ya, atau tidak boleh keluar masuk saat belajar, kita ganti yang tidak boleh itu kan pertanyaan yang negatif itu kita tukar dengan positif, kata-kata positif. Jangan belajarlah, mungkin belajarlah dengan baik, atau apa kalimatnya yang tepat itu, tidak boleh keluar saat jam belajar. Apa kalimat yang tepat? Kita ganti dengan kalimat positif. Kan tadi tidak boleh keluar saat jam belajar. Iya, sebaiknya disiplinnya bagus ya, Bu Pi. Ya, luar biasa ya. Karena yang tidak itu kita ganti dengan positif. Jadi dia pun membaca juga semangat. Oh iya, begini ya.
Dan kedua, pertanyaan yang bisa kita munculkan dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, kalau mereka melakukan kesalahan apa yang dilakukan, kita tanya kembali, nilai-nilai apa yang telah kamu lakukan atau kamu langgar. Dia kamu pikir, oh iya, saya tadi keluar saat belajar Bu, berarti saya melanggar peraturan yang keluar saat belajar. Jadi setelah dia tahu, dia juga akan tahu apa konsekuensinya dari permasalahan yang telah dilakukannya atau kesalahan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Ini mereka juga akan beragam jawaban nanti. Saya ingin kelas yang nyaman Bu, tidak ada keributan. Jadi teman-teman yang ribut nanti dia tidak akan ribut lagi karena ada keyakinan kelas kita buat tentang itu. Ya, jadi saya tidak ingin ada siswa yang jahil Bu. Jadi teman-teman yang jahil dia tidak akan jahil lagi karena kita sudah kesepakati bersama. Yang selanjutnya, bisakah kamu sebutkan lagi kesepakatan keyakinan kelas itu? Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kita tanya kembali, masih ingat tak anak-anak kita dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama? Kalau dia ikut di saat membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, mereka akan bisa menjawabnya. Jadi di saat anak melakukan kesalahan, kita tanya kembali keyakinan kelas apa. Jadi ini adalah setiap guru yang masuk ya. Setiap guru yang masuk ke kelas di awal semester harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terlebih dahulu, baru masuk pembelajarannya. Jangan langsung masuk pembelajaran, nanti kalau anak terlambat kita tidak tahu kesalahan apa yang mereka lakukan. Dan biasanya peraturan kelas itu kan dibuat oleh wala saja atau guru saja tanpa disepakati oleh anak. Itu merupakan hal yang satu arah ya. Sama dengan menghukum tadi. Penghukum tadi kan satu arah. Anak tidak menginginkan dia dihukum. Mungkin terpaksa dia mengikuti peraturan karena tidak diinginkan. Tapi kalau kita sudah bersama-sama dengan mereka, saya yakin mereka juga akan mematuhi dengan senang karena itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama. Kita libatkan mereka. Jangan kita yang buat aturan di kelasnya, kita libatkan, kita arahkan. Jadi semua perkataannya atau kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat yang negatif tidak boleh kita ganti dengan kalimat yang positif ya. Jadi kalau seperti itu sudah selesai kita buat, kita tanda tangani dan tempel di kelas. Supaya apa? Supaya mereka selalu ingat, oh ini loh peraturan kelas saya, ini loh keyakinan kelas saya yang harus saya patuhi gitu. Jadi di saat belajar dia akan mematuhi peraturan. Di saat mereka nanti melanggar, dia akan ingat ini poin berapa yang saya langgar. Untuk besok tidak akan dilanggarnya lagi, Ibu-ibu. Jadi itulah 6 tadi materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan dalam mendidik murid-murid kita menjadi anak-anak yang hebat, yang punya karakter yang baik dan membimbing mereka menuju kesuksesannya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.